Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fatwasa, NIM 214703667, kelas PPH 42A. Saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya dengan mata kuliah Teknologi Informasi Digital. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat Microsoft Excel dengan data raport. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Itu kita bikin nomor nama siswa laki-laki perempuan, ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, terus nilai harian, UTS, UAS, nilai akhir angka, nilai akhir huruf, predikat, dan kelulusan. Sebelum kita nulis itu kita blok dulu, kita atur dulu sel atau kolomnya, lalu kita tulis, baru kita merge and center kan semuanya sampai kelulusan. Sampai kelulusan tuh gimana? Kita atur barisnya, kolomnya kan, selnya. Kemudian sudah sampai kelulusan, kemudian saya lanjut membuat nomor tuh misalnya halaman absen kan, itu saya menggunakan yang langsung, yaitu kita klik menu fill yang di situ, kemudian series, baru kita klik kolom, baru kita sampai berapa, maka muncullah angka yang kita inginkan sampai 20. Kemudian setelah itu saya tulis tuh ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, ulangan harian pertama kita tulis tuh angka-angkanya berapa sampai semuanya kan, dari absen pertama sampai absen terakhir 20 kita tulis juga nilai ulangan hariannya. Seperti itu kayak si Rinda ulangan pertamanya 50. Terus kita lanjut juga, kita bikin nilai ulangan harian keduanya sama kayak juga itu. Tuh nilai harian keduanya kan tadi udah ada, jadi tinggal dibikin, tinggal kita klik aja gitu kan. Kita klik berapa nilai harian ulangan harian keduanya mereka berapa. Setelah itu kita siapkan nulis ulangan harian kedua. Maka di sini kita lanjut juga bikin nilai harian. Nilai hariannya ditentukan kosong, bikin tanda tanya itu soalnya. Maka kita harus menjawabnya dengan cara nilai harian. Gimana cara nyarinya? Itu menggunakan rumus atau menggunakan fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya itu kita bikin aja rumus fungsinya itu. Dia sama dengan sum, baru kita blok itu ulangan harian pertama sama ulangan harian kedua kita blok, maka munculnya itulah D3, E3 kan, baru kita tambahkan kan dibagi 2 hasilnya, kita jumlahkan berapa itu hasilnya, baru kita bagi 2, jadi sama dengan sum di blok 2 itu ulangan kedua ditambah baru dibagi 2, maka tinggal kita enter kan, maka muncul 104, baru 104 itu dibagi 2, jadi itu hasilnya 52, baru kita kan 52 kan bawahnya belum, tinggal kita tarik aja ke sampai bawah, kita blok, maka mengikutlah nilai-nilai berikut, baru kita rata tengahkan supaya rapi. Jadi kita nggak mesti harus satu-satu kita cari pakai fungsi, tinggal kita tarik bawah aja, maka muncul nilai-nilai berikutnya. Terus kita cari nilai UTS-nya kan itu kan nggak soal, jadi kan udah ada kan dari situnya, jadi tinggal kita tulis nilai UTS-nya berapa kan, nilai UTS-nya berapa sampai ditulis tuh, sampai kita klik tuh sampai akhir, sampai 20 kan berapa nilainya. Seperti si Randa nilainya 70 kan, 90 ya. Nah itu baru kita juga udah siap kerjakan nilai UTS, baru kita klik juga, kita buat juga nilai UAS-nya kan, nilai UAS-nya tinggal kita tulis aja, nggak bisa otomatis karena itu kan udah ada dari dosennya dibikin, jadi tinggal tulis aja secara manual, nggak pakai rumus. Terus udah selesai saya membuat ulangan UAS-nya, maka saya lanjut ke nilai akhir angka. Nilai akhir angka itu gimana? Sama juga, kita itu kan soal, jadi kan kita jawab. Itu saya menggunakan rumus sama dengan sum. Saya juga masih rumus sum. Itu saya double klik sum, baru itu kan nilai sum kan ditambah
nilai harian ditambah UTS tambah UAS baru dibagi 3. Jadi rumusnya saya menggunakan sama dengan sum, ya udah ditambah nilai harian ditambah UTS ditambah UAS baru saya bagi 3 kan. Dari situ munculnya kan saya nilai harian di kolom di kolom F baru UTS G dan H kan muncul kan, kita blok baru enter, baru kita bikin dibagi 3, klik menu fungsi maka bagi 3 dapatlah hasilnya 73, baru kita tarik bawah supaya asam berikut dapat juga berapa. Jadi kita gak bingung-bingung kita mencari secara satu-satu, kita langsung otomatis aja cari menggunakan huruf tuh gimana. Gunakan huruf sama kita yaitu kan tuh jawaban soal kan, kita jawab kita menggunakan rumus sama dengan if, sama dengan if dia berapa nilai huruf itu apa berapa. Sini saya menggunakan if dengan sama dengan jika if sama dengan a tuh kan, sama dengan a lebih besar 80, b if sama dengan 85 sampai e itu kalau nggak salah 0 kan, baru udah siap kayak gitu, lalu kita enterkan aja, udah siap kayak gitu kan, kita enter. Itu I3 itu maksudnya kita blok tuh nilai akhir angka, kita enter maka muncul C, lalu tarik bawah maka dapat nilai-nilai akhir huruf mereka. Predikat sama juga menggunakan rumus kayak tadi, jika if baru bikin A itu ganti sangat memuaskan, B-nya memuaskan, C jadi kurang, cukup, dan gagal. Baru dari itu kita pakai rumus if ya, baru kita enterkan maka muncullah nilai predikatnya berapa. Predikatnya itu apa? Kalau C kan, kalau C itu cukup maka kita tarik bawah maka yang lainnya dapat juga. Kemudian kelulusan sama juga, kelulusan saya menggunakan rumus if juga, if baru klik double itu kan nilai akhir angkanya, baru kita bikin sama dengan lulus, baru remedial, baru tuh ada HCM yang kita tarik bawah. Kemudian saya bikin tabel biar supaya rapi kan, kita bikin warna, terus saya bikin tuh tabelnya kan, pakai tabel itu, maka udah gitu supaya rapi. Kemudian saya bikin juga tabel acuan predikatnya, itu ya merah-merah saya warnai karena itu kan soal yang dikasih dan itu jawabannya. Kemudian juga ada soal dan saya harus menjawabnya, seperti itu, menjawab tentang jumlah mahasiswa, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah akhir nilai angka rata-rata, jumlah laki-laki lulus, jumlah perempuan yang lulus, jumlah laki-laki remedial, jumlah perempuan remedial. Sisa jumlah mahasiswa baru kita klik kan, baru tinggal itu aja kan, kita klik nama mahasiswanya maka muncullah itu kan nilainya, angkanya berapa. Kemudian jumlah laki-laki kita tuh gunakan rumus count, baru kita blok tuh lah perempuan laki-lakinya, baru kita bikin lah itu kan berapa, baru kita enterkan jumlah laki 10, jumlah perempuannya sama kayak jumlah laki-laki, jadi gunakan 10. Gunakan nilai akhir angka rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average, baru kita blok nilai akhir angkanya itu, kita blok maka kita enterkan. Sama juga kalau seperti remedial yang lulus, kita menggunakan rumus sama dengan count, baru kita blok yang mau kita apakan itu apa kan. Setelah itu ya udah sudah selesai, jadinya kayak begitu. Pokoknya itu menggunakan rumus count. Jumlah mahasiswa 20, jumlah laki-laki 10, jumlah perempuan 10, makanya lihatlah itu seperti ini. Sekian dari saya, video saya, terima kasih.